Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah walimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus anakku, adikku, kasih siapa ya? Ya, semoga Allah senantiasa memberkahi tanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahi sunnati, famar raghiba li sunnati falaisa minni. Yang artinya nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak mau menikah maka dia bukanlah golonganku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang saya bacakan tadi sangat jelas kepada kita bahwa nikah itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah-indah mesa tahu tena melo nikah, indah-indah mesa tahu tidak mau voting, padahal Allah sudah memberikan kepadanya kemampuan untuk menikah. Falaisa minni, maka dia bukanlah golonganku. Jadi tabe kepada saudaraku laki-laki yang hadir pada kesempatan ini yang belum voting, segeraki menabung mengumpulkan sesuai kemampuan tak untuk segera menikah. Jangan kita tunda-tunda, karena andaikan kita tahu hikmahnya yang namanya pernikahan, pasti penyesalan sangat besar. Takwa kenapa saya terlambat menikah? Begitu banyak keberkahan daripada pernikahan itu. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adikku yang saya sayangi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi istri-istrinya. Wanita. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki? Bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu memberi nafkah atau menafkahi istrinya. Tidak memberi nafkah kepada istrinya, melainkan istri yang setengah mati menafkahi suaminya. Ini pertanggungjawabannya di hadapan Allah.
Makanya ketika hal ini sistem itu keliru, misalnya suaminya semoga jauh di tempat sini, ketika suami untuk menafkahi istri tidak dijalankan, maka otomatis dalam hal ini dalam membarengi rumah tangganya akan menimbulkan dosa. Dan jangan kita harapkan tujuan pernikahan adalah mawaddah warahmah, sakinah, ketenangan, ketentraman di dalamnya, kebahagiaan, kasih sayang tidak akan mudah tergapai. Karena kenapa? Masing-masing tidak menjalankan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi istrinya. Ketika Allah sudah firmankan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, daulalo kita tebene seakan-akan ingin juga menjadi pemimpin di rumah tangga kita. Seakan-akan jangan kita jadikan suami kita bagaikan tuo, bagaikan hidup di telunjuk istrinya. Terkadang ada suara sumban di sading, ya dikata, oh monena no mataku mele kak joven, terlalu takut sama istrinya payah tuh benena no mele dikaya bambora dikanganu anu. Jadi tabe kita sebagai istri, nah hindarilah seakan-akan kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jadilah posisi kita sebagai istri soleha yang digambarkan di dalam surah An-Nisa tadi. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita yang soleh, yang pertama adalah wanita yang taat kepada Allah, dan yang kedua memelihara diri ketika suami tidak ada. Jadi tabena, misalnya setelah kita menjalani rumah tangga baru kita, suami kita meninggalkan kita demi mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, tolong kita jaga diri kita. Ya, kita itu senantiasa memelihara diri selama tidak ada suami kita. Daulalo na diistilahkan dento bene kamanjo-manjo kajok-kajok tanpa sepengetahuan suami. Selama kita melangkahkan kaki, suami tidak ketahui kemana arah istrinya melangkah, jaka manjo mak bali bola, mak carita boko dan lain sebagainya, menumpuk-numpuk dosa di kemudian kembali, sementara suaminya tidak tahu. Itu bukanlah langkah dalam ridho Allah, melainkan dosa. Jadi salah sedikitnya, misalnya kalau ada kita mau pergi delata anjoi, Pak Kanda misalnya, mungkin bukan Pak kalau masih status belum ada anak, mau pergi di anu, apalagi sekarang meskipun jarak kita yang berjauhan misalnya kan ada membantu di telepon. Jadi senantiasa izin. Jauh kalau perlu ibu, jak dekatnya langkah kita tinggalkan rumah harus naisteng moneta. Jaka dengan apa kita tidak tahu. Jadi suami tidak tahu, berarti yang kita khawatirkan di sini adalah matinya kita dalam keadaan tanda tanya. Nakwana minta ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, setengah mati talingan Nabi buku tiro Pak, tabeleh kita setel mungkin ke arah dinding sana ya. Ya, jadinya tidak khusus ya. Wa khairu mata'iha, saya ulangi, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu sholihah, adalah wanita yang solehah. Subhanallah. Taina dikwa, perhiasan dunia yang terindah adalah laki-laki yang soleh, tetapi dikwari adalah wanita yang solehah. Mengapa demikian? Karena wanitalah yang melahirkan generasi. Tania moneta yang melahirkan generasi. Jadi insya Allah ketika istri dibekali dengan kesolehan, otomatis janin anak yang ada dalam kandungan kita akan lahir sebagai calon-calon generasi yang soleh dan soleha. Makanya nak daulalo takalpe itu disanga doa kela mendarat itu
sawah. Karena kesemuanya itu akan mempengaruhi cetakan kita. Panakona binta indah-indah mesa tahu melakukan kebiasaan zaman-zaman itu apa jiong. Nah, tidak disertakan dengan doa, maka setan pun akan ikut bermain saat Anda bermain lupa Allah. Tapi nak kita hafal di doanya tuh, saya yakin insyaallah. Dan terutama yang hadir kesempatan ini saya rasa nah hafal sekali ya, apalagi kalau yang terutama yang sudah banyak anaknya, insyaallah mudah-mudahan anak soleh dan soleha ya. Tapi tidak salah mungkin kita sekedar mengingatkan, karena siapa tahu tuh ada dengka lupa-lupai ya, mungkin ada di antara kita yang lupa doanya pesawat mendarat. Jadi kela mendarat itu pesawat nak si pakilala kita sudah mikirkan pajakana kalau karena yang namanya ibu kan kita sudah mengalami yang namanya malam pertama itu kadang dilupa yang tena dikalupai menjadi dikalupai biasa namanya. Itulah hikmahnya pernikahan, masya Allah. Yang tadinya takut kita ibu melakukan tapi ini sioloi mikir dekat tahu tena dan nikah, sedangkan si salama si tirobe astagfirullah nah halala todan ya. Jadi sabar kina kalau dan negati mikir suami ya mama tetap pakilala kita juga berdoa supaya mudah-mudahan rahasia Allah, siapa tahu sentuhan pertama melahirkan janin awal itu tidak menutup kemungkinan. Moga saja doa kita sudah ada di situ. Ya, pada waktu kalau pede kayak doa nah. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi tersingkir memang tak setan jadi duka rahmat tutup. Dia akan tersingkir dengan sendirinya. Bismillah. Ketika disebutkan basmalah setan akan jauh. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan setan dari kami. Mantap doanya. Jadi usahakan kita mengerti artinya nak supaya lebih khusyuk. Doa, ingat ki Bapak Ibu, doa yang tidak dibarengi dengan kehusuan itu bisa tidak fokus ki. Tapi insya Allah doa yang dimaknai, doa kecil besar bagaimanapun kalau kita maknai apa yang kita doakan, insya Allah akan kita gapai namanya kehusuan. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah setan dari kami. Kalau perlu nak, sebelum kita menanggalkan pakaian kita, berwudu dulu lebih dulu nak. Ya. Walaupun kita disampaikan tapi insya Allah semua yang duduk di hadapan kita juga akan ada memperhatikan nanti kalau pulang jaga tongan di kang tebang moto dah tama baca doa selama ini. Jadi itulah saling adinun nasihat. Ingat pola Nabi ya, adinun nasihat, agama adalah nasihat. Sekecil apapun ilmu, nah itulah namanya ilmu itu dibagi, insya Allah berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menanggalkan pakaian, usahakan berwudu dulu. Kemudian kita bermohon kepada Allah. Setelah kita berdoa, pelan-pelan kita menanggalkan pakaian kita. Jadi insya Allah nikmat, karena kenapa kita libatkan Allah. Apapun aktivitas kita yang kita lakukan, kalau kita melibatkan Allah, insya Allah ridho Allah bersama kita, keberkahan ada di dalamnya. Mudah-mudahan dengan doa kita itu maka Allah. Kemudian arti yang berikutnya tadi, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah setan dari kami, wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Itulah rezeki, maksudnya anak janin kalau memang Allah sudah menghendaki. Jangan lupa setiap aktivitas kita itu libatkan Allah. Bismillah, basmalah, jangan lupa itu. Auzubillah minasyaitonirrajim. Jadi saya pesankan juga kepada semua jamaah, perbanyak yang namanya ta'awuz. Auzubillah, auzubillah, karena itu namanya syaitan sangat cerdas menggoda hamba Allah. Ya, anak cucu Adam itu sangat cerdas setan menggodanya. Sehingga kita jangan coba-coba melupakan keterlibatan Allah dalam segala aktivitas apapun yang kita lakukan.
Jadi jamaah walimah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anakku ini, adikku ini, alhamdulillah ada paham ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah pertemukan yang sepadan, yang juga punya ilmu, dan itulah perlu saling ingat mengingatkan, saling sharing ilmu, bagi ilmu dengan calon pendamping kita. Sebelum saya akhiri Ibu, saya akan memberikan resep masuk surga. Kalau selama ini ibu-ibu diperkaya dengan resep kue, donat dan pawak dan lain sebagainya, saya tidak ada ilmu kue, cuman resep surga yang saya ingin sampaikan sebelum saya tutup. Qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, "Iza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhlatil jannah." Jika seorang wanita telah sholat 5 waktu, ya ingati ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, jika seorang wanita telah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan memelihara kemaluannya, dakhalatil jannah, maka masuklah dia ke dalam surga. Ada 4 resep menuju surganya Allah. Yang pertama adalah sholat. Sholat yang bagaimana? Yaitu sholat yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang menghasilkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi atas sembahyang tanah, jauhkan dari sifat-sifat jelek. Yang kedua, wasomat syahroha, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi bagaimana puasa yang dimaksud dalam hadis ini adalah mempuasakan segala panca indera kita, mempuasakan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, mempuasakan telinga, mulut kita untuk mencari keridhaannya Allah. Jadi seperti itulah puasa yang dimaksud. Yang ketiga, nah ini yang puncak, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Selama yang disampaikan, yang disuruhkan, yang diperintahkan suami kita itu adalah kebaikan, kebenaran, taat. Jadi misalnya sesibuk apapun kita, misalnya di dapur, tapadengil onadika, itu termasuk salah satu wujud ketaatan kita kepada suami. Sini dulu deh, misalnya Jo kira kada apa, atau kalau lagi sibuk menyusun apa, terus ada panggilan, mengerti kan, dan terus satu kode-kode nadika biasa. Ya ada itu nak biasa deh, kode-kodenya suami ketika menginginkan itu apa. Jadi kita harus, kalau perlu dimatikan itu kompor, kalau sementara menyala kompornya kita matikan sejenak, penuhilah dulu itu, karena itu salah satu wujud sebagai istri yang soleha. Kemudian kedua, nak, siapa tahu ini sebagai contoh ciri wanita soleha juga memenuhi apa kehendak suami. Siapa tahu tiba-tiba suami kita pulang mendadak, di kutane melom itu, ngapa tak sulit pak, deh ngapa tak kalupai? Tak siang, apa pale? Tara kata komandenya apa mau kan? Sorong ingin apa? Ngapa cipale? Mado ini. Jadi kalau dia sudah begitu mengerti gitu nak, ya mengerti langsung. Oh mungkin ini. Karena kenapa? Pahala besar ketika kita selamatkan suami kita yang tiba-tiba pulang mendadak karena didorong oleh senjatanya marah. Karena kenapa? Contoh, ketika dia berada di lampu merah, misalnya stop motorona di kaju lampu merah, ratu buka to stop motor jo sampinna pas sampinna di kana popa merasombotannya mau penutup aurat. Ya Allah, astagfirullah. Tapi nalire-lire juga be, nata itu kan ambil lampar lagi teh apa jo, tempat tiba-tiba putar motornya kembali. Karena itulah hikmahnya Allah menghadirkan namanya istri untuk tempat kita, untuk melampiaskan kita punya nafsu ketika muncul dalam diri kita. Makanya dikatakan yang syarat yang keempat tadi itu wahafizat farjaha, dan senantiasa memelihara kemaluannya, senantiasa memelihara kehormatannya, memelihara harga dirinya, menjaga nama baik suami kita. Ketika suami misalnya tidak ada di rumah, kita tetap menjaga kehormatan kita. Seperti itu. Jadi termasuk juga nak, berapapun banyaknya penghasilan suami kita,
sedikit atau banyak kita sabar menerimanya dan kita berdoa, ya Allah berkahilah ini ya Allah, berkahilah ya Allah, karena begitu banyak orang yang kaya kita nampak di mata kita, namun mungkin keberkahan jauh di dalamnya, sehingga ya taiban nasi cukup-cukup tak apa kebutuhan dalam rumah tangga. Karena itulah mungkin doanya yang kurang, sehingga seperti itulah hasilnya. Jadi mungkin itu saja kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan, nak. Semoga Allah memberikan keberkahan besok acara kita. Langsung doa atau ada yang iya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama mendoakan anak kita yang ada di hadapan kita ini, semoga saja pernikahannya dilangsungkan besok insyaallah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik lahuma fi binahuma. Ya Allah, berikanlah berkah kepada mereka berdua dan keberkahan mereka dalam pernikahannya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bain. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kalian berdua dan keberkahan atas kalian berdua, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'a innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.